Oke, kalau belum saya lanjutkan. Nah, ini jenis kelompok yang terbentuk di mana seseorang menjadi anggotanya. Ada yang namanya kelompok acuan, kelompok aspirasi, kelompok disosiatif, kelompok primer, formal, sama informal. Kalau acuan ini sekelompok nilai, norma, atau kepercayaan digunakan sebagai acuan terhadap perilaku seseorang. Mungkin bisa seperti organisasi keagamaan atau apa. Jadi ada kayak acuan kita berperilaku seperti itu. Misalnya mungkin seperti kayak ada Muhammadiyah atau NU kan sedikit ada perbedaan, tapi sebenarnya kan hampir sama kayak gitu. Jadi kita mengacu ke situ. Terus kalau kelompok aspirasi itu kelompok individu yang senang menyendiri. Jika anggota dalam kelompok ini tidak memungkinkan, maka akan menjadi kelompok simbol perorangan. Jadi ini kelompok individu yang senang menyendiri. Ini kok mendefinisikannya juga. Jadi mungkin sama-sama kelompok individu yang senang menyendiri. Jadi walaupun mereka berkelompok, tapi pada dasarnya mereka senang menyendiri. Jadi mungkin kumpulan orang-orang yang lebih suka menyendiri daripada berkumpul rame-rame, misalnya seperti itu. Ini, jika anggota dalam kelompok ini tidak memungkinkan, kan menjadi kelompok simbol per orang. Ya, mungkin kayak gitu. Terus sebenarnya kan pernah tahu, dengar atau tahu, atau mungkin kalau di film itu kan ada kayak kelompok istilahnya yang sama-sama mempunyai masalah, terus mereka bertemu, terus gimana caranya bisa mengungkapkan apa yang kan kadang-kadang ada orang yang nggak bisa mengungkapkan sesuatu atau ada permasalahan. Nah, mereka ketemu terus saling membantu sama satu sama lain. Itu kalau dari film sih saya pernah lihat kayak gitu. Cuman nggak ngerti bener apa ada, kayaknya harusnya beneran ada deh. Maksudnya kelompok-kelompok untuk orang-orang tersebut. Jadi misalnya membantu mereka jadi bisa lebih berinteraksi dengan satu sama lain atau membantu mengatasi masalah mereka seperti itu. Terus kalau kelompok disosiatif ini kelompok yang menghindari hubungan dengan kelompok lain. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ini kelompok yang tidak suka berinteraksi dengan kelompok lain. Kira-kira? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ada yang punya ide? Kelompok apa yang tidak suka berinteraksi? Kelompok yang tidak suka berinteraksi dengan kelompok lain, menghindari hubungan dengan kelompok lain. Intinya kalau tidak suka berhubungan dengan kelompok lain itu namanya kelompok disosiatif. Nanti yang bisa kasih contoh silahkan di-share. Terus kalau kelompok primer itu ya tadi kan sudah hampir sama kayak yang tadi. Terus kelompok formal juga, kelompok informal. Kita sudah bahas tadi. Oh, ini pembagian kelompok menurut Mowen 2001. Jadi terbentuk di mana seseorang menjadi anggotanya. Nah, sekarang komponen kelompok. Tadi kan klasifikasi dari kelompok. Kalau komponen kelompok di sini supaya kita ada yang namanya status, norma, peran, terus habis gitu sosialisasi sama kekuatan atau power. Jadi di sini status ini jadi posisi yang dicapai atau ditempati oleh seorang individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, jadi mungkin di kelas manajemen 6 ini walaupun kan lebih ke primer ya, tapi kan tetap biasanya ada yang namanya ketua kelasnya. Itu untuk mungkin lebih memudahkan Mbak sama Mas untuk mengkoordinasi kalau ada apa-apa. Atau mungkin misalnya berhubungan dengan tutor, itu lebih gampang kalau melewati satu orang, terus nanti ketua kelas ini yang bertugas untuk memberitahu ke teman-teman yang lain. Jadi itu status ya, posisi yang dicapai atau ditempati. Tapi biasanya kan kalau yang informal atau primer itu kan nggak ada posisi atau kan karena tadi tidak ada yang namanya struktur organisasi kan. Jadi sebenarnya
semua memiliki posisi yang sama. Cuman kalau misalnya di kelompok yang lebih formal, yang kelompok sekunder, kan ada ketuanya atau apa ya tadi itu. Mungkin di kelas manajemen 6 ini cuman itu tadi ada satu ketua kelas itu aja. Karena mbak-mbak cenderung lebih informal kan, lebih primer. Tapi mungkin bisa juga ada bendahara. Ada bendaharanya nggak kelas ini? Mungkin mau ada iuran rutin nanti misalnya dipakai liburan bersama setelah UAS atau gimana, ada. Nah itu kan juga termasuk satu posisi yang dicapai atau ditempati seseorang. Nah, terus komponen kelompok yang kedua yaitu norma, suatu aturan dan standar perilaku bagi anggota suatu perkumpulan atau kelompok. Kayak misalnya, kayak tadi kan ada bendahara, misalnya semua harus membayar iuran segini. Nah, itu kan ada aturannya. Atau semua, misalnya pas ada saat-saat tertentu harus pakai yang baju batik hijau tadi. Atau harus apa, kan ada aturan sama standar perilaku yang harus dilakukan. Di setiap kelompok itu pasti ada aturannya. Jadi kita harus, kalau kita tergabung dalam suatu kelompok, mau nggak mau harus mengikuti aturan yang ada di kelompok tersebut. Kayak misalnya mbak-mbak kan gabung di universitas terbuka ya kan, itu kan juga suatu kelompok atau suatu organisasi kan. Gitu masuk situ, mbak-mbak sama mas harus mengikuti aturan. Kayak misalnya, ada jumlah SKS yang harus diselesaikan sebelum misalnya lulus jadi sarjana. Terus ada kalau misalnya aturannya, kalau misalnya ada mata kuliah wajib itu nilainya minimal harus C atau apa. Nah itu kan harus diikuti aturan-aturan seperti itu. Kan mbak-mbak nggak bisa seenaknya sendiri toh. Waalaikumsalam. Masa bisa ngatur seenaknya sendiri? Misalnya peraturan dari pusat, misalnya ya harus selesai 144 SKS. Tapi mbak-mbak cuma pengen 50 SKS. Kira-kira bisa dapat gelar sarjana nggak? Kalau nggak mengikuti aturan dari situ. Nggak bisa toh. Nah, makanya karena mbak tergabung dalam kelompok sini, UT, jadi harus mengikuti aturan yang ada di UT. Terus peran, segala pola tingkah laku yang berlaku dengan status tertentu. Kayak tadi misalnya sebagai ketua kelas, perannya apa, ngapain, ya misalnya bagian mengkoordinasi teman-teman, atau kalau ada informasi apa yang berhubungan sama tutor, atau sama pusat, atau sama badan pelaksana, itu yang ketua harus aktif mencari informasi gitu, dan menginformasikan ke anggota kelompok kelas ini. Terus kalau sosialisasi, satu proses manakala seorang anggota baru dalam satu kelompok mempelajari sistem nilai, norma, pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok yang akan dimasukinya tersebut. Ada yang bisa kasih contoh nggak sosialisasi ini apa? Halo? Yang lain kemana ya? Dari tadi yang jawab mbak. Oke, gak apa-apa mbak. Nanti lihat videonya aja. Iya kemarin yang nggak masuk yang sudah lihat video bilang saya loh ya. Saya hitung masuk nanti. Yang lain kemana? Dari tadi yang jawab Mbak Arianti. Aja. Mbak Kot, Mbak Siti, Mbak Eka. Ini Mas Suma kok menghilang. Ini ada yang bisa kasih contoh sosialisasi dalam kelompok nggak? Iya. Oke, benar Mbak Arianti. Jadi kayak misalnya mbak-mbak dulu awal pertama kali masuk yang namanya UT, ada yang namanya orientasi mahasiswa baru ya toh. Ingat kan? Nah, di situ kan dipaparkan sama Bapel. Misalnya tata cara pelaksanaan perkuliahan di UT itu seperti apa. Misalnya harus melalui online, 6 kali online, 2 kali tatap muka. Nah, online